Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Magdalena Imun dengan NIM 2003030019 kelas A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku dasar politik. Langsung saja. Bab pertama menjelaskan sifat, arti, hubungan politik. Poin yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Nah, pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Nah, dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Definisi ilmu politik menurut para ahli, yaitu menurut Plato dan Aristoteles, menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Sedangkan menurut Peter Merck, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Namun, jadi politik adalah suatu usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga dan untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Kemudian poin yang ketiga, bidang-bidang ilmu politik. Pertama, teori politik, di mana teori politik ini adalah bahasan yang sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Kemudian lembaga-lembaga politik seperti misalnya pemerintah mencakup aparatur politik teknis dan untuk mencapai tujuan sosial. Ketiga, partai-partai, golongan-golongan pendapat umum banyak memakai konsep sosiologis dan psikologis dan sering disebut politikal dinamis oleh karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Yang keempat, hubungan internasional. Hubungan dan politik luar negeri ada kecenderungan untuk berdiri sendiri dan di beberapa negara merupakan fakultas sendiri. Poin yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Nah, perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke masa depan. Yang kedua, filsafat. Ilmu pengetahuan yang lain erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat, di mana suatu usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang mengangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Poin yang kelima adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota kelompok lainnya seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Kemudian tema yang kedua adalah konsep-konsep politik. Pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep, di mana konsep lahir dalam pemikiran atau mindset manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling atau dunia sekitar.
Kemudian poin kedua adalah masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut seorang para ahli yaitu Robert M. Merklever mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata. Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Kemudian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara juga adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Kemudian unsur-unsur negara. Yang pertama, setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kedua, penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Ketiga, pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah. Keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kemudian keempat, konsep kekuasaan. Definisi menurut para ilmuwan. Perumusan sosiologi Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini. Sedangkan menurut Orlando Laswell dan Abraham Kaplan yang definisinya sudah menjadi rumusan klasik. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Jadi, esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Kemudian, tema yang ketiga adalah berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional. Mulai berkembang pada abad 19. Pada masa sebelum Perang Dunia II, bahasa tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal secara yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Kemudian pendekatan perilaku. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku before manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Kemudian kritik terhadap pendekatan perilaku. Nah, dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain baik dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga dari para neo-Marxis. Kemudian pendekatan neo-Marxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncul kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Ada dua unsur dalam pemikiran Marx yang bagi mereka sangat menarik. Pertama, ramalannya tentang runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakkan. Kedua, etika humanis yang meyakinkan bahwa manusia pada hakikatnya baik dan dalam keadaan tertentu yang menguntungkan akan dapat membebaskan diri dari lembaga-lembaga yang menindas, menghina, dan menyesatkan. Kemudian teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kemudian pendekatan pilihan rasional.
Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah bertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam berbagai macam-macam pandangan. Kemudian kita langsung bab keempat. Bab 4 menjelaskan demokrasi. Poin yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Nah, semua konsep ini memakai istilah demokratis yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Kemudian demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi atau konstitusi government. Kemudian poin yang ketiga, sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi tetap mencakup beberapa atas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Kemudian poin yang keempat adalah demokrasi konstitusional pada abad ke-19, negara hukum klasik. Gagasan ini dinamakan konstitusionisme, sedangkan negara yang menganut gagasan ini dinamakan constitutional state, the rest state. Di dalam gagasan konstitusionisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang hanya merupakan suatu anatomy of a power relationship yang dapat diubah atau diganti kalau power relationship itu berubah. Kemudian poin yang kelima, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Nah, pada abad 20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Poin yang keenam, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Di dalam peneropongan perkembangan demokrasi di Indonesia, ada baiknya kita memperhatikan kejadian-kejadian di Pakistan. Kedua negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam memulai masa merdekanya dengan sistem parlementer. Di Indonesia, sistem parlementer yang mirip dengan adanya di negara Belanda. Di Pakistan, sistem parlementer yang mirip dengan ada di negeri Inggris. Di kedua negara, sistem ini pada suatu ketika terasa tidak cocok dan diganti dengan sistem presidensial. Kemudian, tema yang kelima adalah komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Yang pertama, ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Kemudian Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman juga banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya.
Akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui penderubakan sendi-sendi. Kemudian perkembangan Marxisme Leninist di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1926. Revolusi ini berhasil untuk membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Nah, di akhir tahun pada 1980-an, Republik yang menjadi negara bagian Uni Soviet satu persatu mulai menyatakan sebagai negara yang berdaulat. Yang ketiga, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat memaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kemudian poin yang keempat, demokrasi rakyat. Menurut peristilahan komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia serta Tiongkok. Pertumbuhan demokrasi rakyat berbeda di tiap-tiap negara sesuai dengan situasi sosial politik setempat. Kemudian yang kelima, demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1964 disadari bahwa konsep demokrasi nasional tidak realistis karena beberapa negara yang tadinya dianggap sudah matang untuk terbentuknya demokrasi nasional seperti Guinea, Ghana, Mali, Republika Holodavides, Aljazair, dan Rumah ada yang tidak memperhatikan kemajuan ke arah demokrasi rakyat. Bahkan ada yang diantaranya membubarkan partai komunis setempat. Kemudian yang keenam, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dan dunia non-komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan pada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum dan pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Oke, ini saja hasil review buku atau penjelasan materi dasar-dasar ilmu politik. Sekian dan terima kasih.